Hai saudara, rekan traders dan investor. Kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial yang kedua, yaitu tentang penggunaan platform Bybit. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara deposit dan juga withdraw di platform Bybit. Di video yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang tahapan pembukaan akun. Saya akan ulang secara cepat bahwa ada 3 tahapan yang penting yang perlu Anda lakukan, yaitu pertama adalah pembukaan akun melalui link ini atau langsung download dengan ref code ini. Kemudian verifikasi dulu di KYC level 1, itu menggunakan KTP dan selfie. Selama semuanya proses otomatis dan meningkatkan security dengan Google Authenticator, pattern atau fingerprint. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara deposit dana. Karena deposit dana di Bybit ini tidak bisa straightforward karena harus melalui exchanger lokal. Saya akan jelaskan seperti berikut. Ini kalau dana kita dalam bentuk fiat. Fiat itu adalah uang yang seperti kita kenal, dalam hal ini itu rupiah ya, itu kita sebut sebagai fiat. Dan Bybit ini memiliki wallet, atau di menu aplikasinya itu namanya aset. Di dalam menu aset ini, walletnya Bybit ya, itu ada 3 macam. Yang pertama itu wallet spot. Ya, ini spot ini bertujuan atau berguna untuk depo dan WD dan juga untuk trade spot. Yang kedua adalah wallet derivatif, ini untuk trading future atau kontrak. Ketiga adalah wallet buy fee atau untuk yang produk-produk finance-nya Bybit seperti earn atau staking itu masuk ke sini. Baik, untuk melakukan deposit ke sini itu tidak bisa langsung karena area di sini nih aset yang dia bisa nampung ini semuanya adalah kripto, tidak ada fiat. Oleh sebab itu diperlukan yang namanya itu exchanger. Di tengah-tengahnya ini ada exchanger lokal. Dalam hal ini kami ada kerjasama dengan toko kripto dan juga Pintu. Ini adalah exchanger lokal yang bisa menerima fiat yang nanti akan kemudian ditransfer ke Bybit. Selain exchanger lokal juga ada exchanger luar. Kalau dari luar ini sebenarnya bisa langsung transfer ke sini juga, tidak masalah, tetapi tidak bisa menerima fiat. Ini saya kasih contoh saja ya. Jadi dalam hal ini kita hanya menggunakan exchanger lokal. 4 exchanger ini adalah partneran juga bersama kami. Dan kalau Anda mau melihat lebih lanjut, ada penawaran-penawaran karena kami ada kerjasama dengan mereka, itu ada promo, diskon, dan segala macam. Itu silahkan cek di bagian deskripsi. Kalau ini fiat ke sini, ini sama statusnya ini, exchanger luar ini sama dengan Bybit, jadi tidak bisa langsung. Oke? Nah, satu-satunya cara untuk transfer ke Bybit adalah ke sini. Jadi ini warna merah, panah ini, itu adalah flow of money-nya ya, deposit rupiahnya ini tidak ada biaya. Deposit masuk. Untuk toko kripto, nanti ketika rupiah yang ditransfer itu masuk langsung dalam bentuk BIDR. BIDR ini adalah IDR-nya versi toko kripto. Ini sudah dalam bentuk kripto. Kemudian Anda di toko kripto ini belikan USDT, USD Tether. Atau yang kedua, caranya adalah dari, kalau Anda deposit sudah punya di akun di Pintu begitu ya, akan convert jadi IDRT. IDRT ini nanti Anda belikan USDT. Baru kemudian, contohnya dari toko kripto ini, Anda deposit ke spot wallet-nya Bybit. Untuk depo dan WD itu hanya bisa dari spot wallet di sini. Ya, deposit ini dalam bentuk USDT itu menggunakan jaringan TRC20. Biayanya flat $1. Jadi mau transfer flat itu maksudnya mau transfer kecil, besar, biayanya sama. 1 juta, 1 M, 10 M, biayanya $1 saja. Dan untuk dari Pintu ini juga bisa masuk ke sini. Ini dengan USDT-nya sama dengan jaringan ERC20, itu biayanya lebih besar karena ini jaringannya Ethereum itu 20 USDT. Jadi cukup gede biayanya. Jadi saran saya sih menggunakan yang ini karena di toko kripto mensupport jaringannya TRC20. TRC20 ini jaringannya Tron. Berikutnya setelah dananya masuk ke spot, itu Anda dapat transfer ke wallet derivatif atau dapat ditransfer ke wallet Bybit secara free dan real time langsung. Sekarang bagaimana untuk penarikan dananya? Penarikan dana sama persis. Jadi kalau Anda punya dana derivatif atau buy fee ini, Anda dapat masukkan dulu ke spot. Kemudian dari spot ini akan ditarik. Itu gunakan yang sama, hanya kebalikannya saja USDT. Setelah masuk ke toko kripto, itu Anda dapat convert ke BIDR terlebih dulu. Dan dari BIDR ini Anda dapat tarik ke bentuk fiat ke rekening bank Anda. Itu biayanya 5.500 flat. Sebelum Anda melakukan deposit, saya ingatkan kembali bahwa salah transfer alamat wallet itu dananya akan hilang. Ya, pastikan alamat walletnya benar. Salah jaringan, misalkan alamatnya TRC20 tapi Anda transfer dengan ERC20, itu dananya akan hilang. Dan untuk pertama kali transfer, saran saya itu Anda lakukan tes lebih dulu dengan dana kecil dulu. Jangan langsung transfer dengan dana yang besar.
Kecuali Anda sudah yakin, itu nggak masalah. Selalu cek dan recheck kembali sebelum mentransfer atau mendeposit dana Anda. Saudara, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk deposit ke Bybit. Ini adalah di layar ini sekarang saya sedang berada di halaman beranda atau halaman depan dari Bybit. Kita masuk ke bagian aset di sebelah menu sebelah kanan ini. Anda akan menjumpai beberapa aset-aset yang ada di sini. Ya, ini banyak sekali macamnya. Dan seperti tadi saya katakan, untuk USDT, Anda harus masuk ke sini, ke USDT ya. Anda tap di sini. Di bagian bawah itu ada 3 pilihan, setoran, kemudian ini tarik, kemudian yang trik berikutnya ini transfer. Anda pilih yang setoran. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Ini Anda pastikan ya, koinnya benar, ini USDT. Kemudian ada 3 alamat, 3 jaringan lebih tepatnya ya. Omni, kemudian ERC20, dan TRC20. Seperti yang tadi saya katakan, Anda pilih yang TRC20 karena alamatnya lain. Ya, ini alamatnya Anda bisa lihat tuh, QR code-nya lain, alamatnya lain. Pilih yang TRC20, kemudian Anda tap salin di sini. Atau kalau Anda punya 2 HP juga bisa di-scan QR code-nya ya. Kemudian pindah ke halaman dari toko kripto. Ini saya menggunakan akun toko kripto. Anda pilih yang Anda masuk ke wallet-nya toko kripto, masuk ke USDT. Setelah itu dari sini itu Anda withdraw. Jadi jangan kebalik ya. Withdraw di toko kripto untuk ditransfer dideposit ke Bybit. Jadi Anda tap bagian withdraw. Kemudian ini Anda pilih, ini kan jaringannya masih Ethereum ERC20, Anda ganti menjadi Tron atau TRC20. Setelah Anda memilih Tron di sini TRC20 ya, Anda lihat itu fee-nya 1 USDT. Jadi fee-nya cukup murah Saudara. Anda klik confirm di sini. Kemudian itu akan diminta address-nya. Anda tinggal tap di sini ya. Tadi kan sudah di copy ya. Nah, pastikan itu address-nya sama. Ya, ini pastikan ya, lihat yang bagian belakang itu 5HCS, yang ini juga sama 5HCS ya. Pastikan itu sama semuanya. Kemudian amount-nya berapa? Saya akan transfer, tes dulu aja, $10. Minimum withdrawal 10. Oke. Nah, nanti kita bagian fee-nya 1, sehingga you will get 9 USDT. Anda tinggal klik withdraw. Kemudian ini akan ada diminta untuk verifikasi penarikan. Ada email, ini kita send code. Kemudian SMS juga send code. Oke teman-teman, ini sudah masuk, kira-kira butuh waktu mungkin sekitar 5 menitan ya, dananya akan masuk. Kalau Anda mau lihat sudah masuk atau belum, ya tentunya otomatis dananya nambah. Bisa juga dilihat dari riwayat. Jadi masuk ke sini, kemudian di bagian sini nih kanan atas, itu ada bentuknya jam seperti itu, pilih, ini kan USDT, ini pilih yang bagian setoran. Nanti akan ada ini nih yang 9, kan tadi kan tarik 10, 1 buat biaya, ini masuk 9, ya. Dan kita sekarang akan coba untuk transfer antar wallet internal. Caranya bagaimana? Masuk ke bagian aset, kemudian kita klik yang transfer, kemudian ini tinggal Anda pilih nih dari akun spot ke akun mana. Kita bisa pilih ya, akun Bybit atau akun derivatif. Misalnya kita pilih ke akun Bybit, kemudian koinnya apa, kita pilih USDT misalkan. Misalkan transfer 10 begitu ya, atau 100 begitu. Kemudian kita konfirmasi transfer seperti ini. Nah, bila Anda cek, itu akun dari ini, akun spot ini, ya dananya sudah pindah 100 ke bagian akun Bybit. Demikian saudara, tutorial singkat tentang bagaimana kita dapat deposit ke Bybit dan juga transfer internal antar akun. Untuk nanti tutorial withdrawal-nya itu sama persis, hanya kebalikan dari bagaimana cara deposit. Itu tadi saudara adalah tutorial singkat tentang bagaimana kita dapat deposit dan withdraw. Dan di tutorial berikutnya, part yang ketiga nanti kita akan membahas tentang bagaimana bertransaksi di spot market. Terima kasih atas perhatiannya saudara, kita jumpa di video berikutnya.